Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore senja hari ini jelang waktu salat maghrib. Kata penulis kitab ini, pertama melakukan gerakan pada pakaian dalam atau badan. Jadi nggak boleh melakukan gerakan pada pakaian dalam atau badan. Ya, pakaian dalam dibener-benerin lagi sholat. Ya. Kemudian badan bergerak-gerak tanpa sebab, kecuali ada sebab, boleh. Ya. Yang nggak boleh itu bergerak tanpa sebab, apapun bentuknya. Jangan 3 kali, sekalipun tidak boleh. Apalagi 3 kali. Ya. Tapi kalau ada sebab, ya silakan kalau ada sebab. Karena Rasulullah pernah sholat, ya, beliau gendong cucunya yang bernama siapa? Hasan. Ketika beliau akan ruku, beliau taruh di sebelah kirinya. Dan ketika beliau sujud, dinaikilah pundaknya. Rasulullah bergerak saat akan bangkit. Ya, memindahkan cucunya yang bernama siapa? Hasan. Ini bergerak ada sebab namanya. Yang tidak boleh bergerak tanpa sebab. Hal tersebut penulis kitab ini mengatakan makruh. Apa makruh? Tidak disukai. Hadisnya an Mu'aikib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bir rajuli yusawwi, tentang seorang sahabat yang meratakan apa? Yusawi, yang meratakan at-turab, yaitu tanah. Haitsu yasjudu, ketika ia akan sujud. Setiap kali dia mau sujud, dia ratakan tanah, bergeraklah tangannya. Qal, kemudian Nabi SAW bersabda, in kunta fa'ilan
fawahidah. Jika engkau terpaksa juga untuk melakukannya, fawahidah, maka cukup sekali. Cukup apa? Sekali. Seolah-olah isyarat hadis ini mau menunjukkan jangan 2 kali dan jangan 3 kali dan seterusnya. Cukup sekali. Dan hadis ini menunjukkan dahulu pada zaman Nabi, salat tidak di atas lantai yang berkeramik dan salat tidak di atas lantai yang berhambal, melainkan salat berada di atas tanah yang dikenal adalah padang apa? Padang pasir. Masya Allah, ya. Enak ya dahulu itu. Luar biasa ya. Alami. Banyak orang yang sholat bersama Nabi. Wow, imamnya Nabi, ketemu Nabi. Ya. Beruntunglah mereka yang beriman kepada Nabi dan bertemu Nabi. Tapi sekarang udah lantai, hambal, AC, ya. Namun jarang mereka seperti keadaan para sahabat Nabi. Padahal lebih nikmat, ya, lebih nikmat. Maka mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita, walaupun tidak bertemu Nabi dan kita semua nanti akan bersama Nabi. Karena kata Nabi, al-mar'u, ya, dalam hadis katakan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama orang yang dicintai nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini, amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, berkaca pinggang, maksudnya tolak pinggang. Ini nggak boleh sholat tolak pinggang, ya. Yaitu musolli. Maksudnya musolli di sini orang yang sholat bertolak pinggang, atau yang dikenal meletakkan tangannya di pinggul, ya, malangkrik, gitu, malangkrik, yaitu tolak pinggang. Begini atau begini, ya. Ini nggak boleh ini. Ada orang sholat begini, ya. Didasari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhi an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Di sini diartikan secara umum, telah datang seseorang salat, ya, di mana ia salat berkacak pinggang, yaitu mukhtasiran, bertolak pinggang. Apakah begini atau begini? Maka lafaz hadis ini mengatakan nuhiya an yusalliya, dilaranglah orang yang, ya, an yusalliya rajulu, dilaranglah orang yang salat dalam keadaan mukhtasiran. Mukhtasiran itu bertolak pinggang, ya, dilarang. Apakah begini, apakah memegang pinggang yang sebelah kiri, ini dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit, ini dilarang. Mengangkat pandangan ke langit. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah
yang Allah telah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun. Ini aqwamun bentuk jamak dari satu kaum, ya. Hendaklah benar-benar berhenti aqwamun, kaum-kaum. Apakah kaum yang ada pada waktu itu dan sesudahnya, terus berikutnya sampai hari ini dan hingga nanti, hendaknya berhenti. Anraf'ihim absarahum. Kata hadis ini, yang sering mengarahkan absarahum, penglihatan mereka, inda du'ai, ketika berdoa, bis shalah, di waktu salat. Kemana mengangkat pandangan mereka? Ilas sama, yaitu ke langit. Jadi hadis ini mau menunjukkan isyarat dahulu para sahabat, yakni salatnya, pandangannya menengadah ke atas langit. Karena memang salat itu artinya doa. Kita lihat hadis ini, ya, inda du'ai bis shalah, di saat mereka berdoa di waktu salat. Karena memang salat itu artinya doa. Lihat, takbir, doa takbiratul ihram. Kemudian a'udzu, juga doa. Ya. Bismillah, hendak membaca Fatihah, di dalamnya terkandung doa. Kemudian selesai Fatihah, baca amin, itu mengaminkan apa? Doa. Semuanya sampai salam. Ya. Ini enggak boleh pandangannya kemana? Ke atas langit. Itu lahirlah hadis ini. Kata Nabi, kalau engkau tetap berada pandangannya ke atas langit, au la takhtafanna absaruhum, mereka benar-benar akan disambar oleh apa? Oleh petir pandangan mereka. Niscaya penglihatan mereka benar-benar akan disambar petir. Kira-kira kalau disambar petir, mati enggak orang? Mati. Ya. Bahasa Betawinya koit. Ya. Wassalam. Ini dulu. Makanya hadis ini, kalau antum baca di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ketinggian ilmu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memasukkan hadis ini di babul hasi alal khusu'i bis shalah, bab menggemarkan khusyuk di dalam salat. Masya Allah, bab menggemarkan khusyuk di dalam salat. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar memasuki hadis ini. Jadi kesimpulannya, siapa yang salatnya berusaha memperhatikan mana yang menjadi larangan Nabi dan mana yang menjadi ancaman Nabi dan mana yang diperintah Nabi, dialah orang yang khusyuk. Dialah orang yang khusyuk salatnya. Maka sejak itulah para sahabat pandangannya melihat ke lantai, ke bumi. Ya, sampai Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Tidak sanggup kita memaksudkan ayat ini kalau bukan Allah yang jelaskan. Siapa yang Allah katakan sungguh sangat beruntung orang yang beriman? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim
khashi'un, yang mereka di dalam salatnya berlaku apa? Khusyuk. Maka khusyuk secara bahasa maknanya takut, khusyuk secara syar'i berusaha ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan khusyuk. Maka antum harus tahu apa arti khusyuk. Secara bahasa maknanya takut. Ya, karena ada ancaman-ancaman seperti ini. Secara syar'i khusyuk itu berusaha ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana orang-orang yang telah melihat aku usolli, ya, saat aku sholat. Siapa yang dimaksud? Adalah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghrib, Pak? Iya, maghrib. Oh belum. Masya Allah, ya. Kecuali bolehnya pandangan kita selain ke tempat sujud, ya, di saat ruku, yaitu tidak dongak dan tidak menunduk, tapi di antara keduanya. Ya, bolehnya pandangan kita tidak ke tempat sujud, tidak ke atas, tidak dongak dan tidak menunduk di saat tasahud akhir atau tasahud awal. Pandangannya kemana? Ke telunjuk dan membuat lingkaran, ya, seolah-olah menunjukkan 53, ini 5, ini 3, atau menekan jari tengah, ya, dan boleh digerak-gerakan atau digerakkan saja, tapi bukan berarti digerakannya saat mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tidak. Nah, ini mesti tahu, ya. Tidak, sejak kita duduk tasahud itu telunjuk kita terbedakan dengan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, pandangannya ke tempat sujud, ya. Jari jemari kita berada di atas paha kita yang kanan dan yang kiri. Tapi ketika tasahud, pandangannya tidak lagi ke tempat sujud. Kata Nabi apa? Wa yarmi bibasorihi ilaiha. Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat, ke tempat telunjuk ini. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengajari sifat salat Nabi kepada istri dan anak-anak kita, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, ya, agar mereka benar sifat salatnya mengikuti sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimuat dalam kitab Mukhtasar Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Yang berikutnya, tidak boleh menoleh tanpa keperluan. Ya, tidak boleh menoleh tanpa keperluan. Disebut iltifat namanya. Enggak boleh menoleh-noleh, menengok-nengok tanpa keperluan. Kecuali kalau ada keperluan, seolah-olah seperti itu. Tapi jangan. Karena tetaplah pandangan kita ke tempat apa? Sujud. Ya, kecuali saat ruku, ya, kecuali saat tasahud. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia telah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat siapa Aisyah, istri Nabi. Masya Allah, ini menjadi pelajaran besar, ya,
Walaupun seorang istri dari Nabi beragama itu bertanya kepada Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ini memberikan pelajaran kepada kita, alangkah baiknya kita punya istri juga bertanyalah kepada kita yang suka belajar dan belajar. Antum nih belajar sifat sholat, saya dengar setiap hari Selasa, setiap hari apa? Kamis ya. Masya Allah. Sekarang saya tanya gitu. Atau ia tidak tanya, ya beri waktu. Mah, mau nanya enggak? Nanya apa? Nanya sholat lah, jangan nanya duit melulu ya enggak. Sekali-sekali nanya apa? Sholat. Karena ada contohnya. Mana contohnya? Ini istri Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifat bis shalah. Ya, perihal menoleh dalam salat. Menoleh itu sama dengan menengok. Menengok itu sama dengan melirik ya. Cuman bedanya enggak nengok kalau ngelirik ya. Kan ada yang suka seperti itu ya. Dia enggak nengok, cuman ngelirik-lirik gitu. Kata Nabi, faqal huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu, itu adalah penipuan ya, pencopetan yang dilakukan oleh siapa? Yahtalisuhu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan min salatil abdi, pada salat seorang hamba. Maghrib ya. Jadi setan itu pandai dia. Bagaimana upaya dan usahanya supaya orang jangan ikut Nabi tapi ikut siapa? Setan. Maka diajaklah oleh setan agar orang yang sholat itu menoleh-noleh. Maka kata Imam Tirmidzi apa Imam Abu Dawud, tidak hadir dalam ingatan saya, halakatus sholah, dia punya sholat rusak kalau dia noleh-noleh, nengok-nengok. Karena hal tersebut merupakan curian dari siapa? Setan. Jadi setan pandai bermain dalam sholat. Bagaimana supaya orang jangan ikut Nabi tapi ikut siapa? Setan. Makanya kita punya ibadah enggak luput dari perlindungan kepada Allah dari setan. Ya. Supaya kita selamat dari setan, ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, selamat dari setan. Makanya pandangannya melihat ke tempat sujud, kecuali tasahud awal dan tasahud akhir. Dan waktu ruku tidak dongak dan tidak tunduk. Ya, Masya Allah. Yang berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dimuat dalam kitab Fathul Bari dan kitab Aunul Ma'bud. Ya, jadi setan itu pandai memasuki dirinya. Apa saja dia pandai. Ya. Itu setan itu. Makanya antum belajar tentang talbisul iblis, tipu daya apa? Setan. Kita saja berkeluarga, Pak. Setan suka masuk. Bagaimana ini keluarga ini supaya cerai? Ya Allah. Ya. Bagaimana yang belum nikah supaya jangan nikah? Jadi kesana ikut setan, kemari ikut siapa? Setan. Dalam arti kata digoda oleh setan. Sampai akan hembusan napas terakhir. Itu setan menggoda. Sampai kita mau makan juga didatangi setan agar kita tidak mengucapkan bacaan apa? Bismillah. Sampai kita mau masuk hamam pun disuruh kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan apa? Perempuan. Maka beruntung kita kalau tahu tentang tipu daya setan. Ya. Yang berikutnya,
melihat ke suatu yang melalaikan. Ya, melihat sesuatu yang melalaikan, ini tidak dibolehkan. An Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Masya Allah. Dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai pakaian bergaris-garis. Ya, bergaris-garis. Faqal, lalu beliau berkata, lalu beliau bersabda, saghalatni a'lamu hadhihi, gambar-gambar ini telah membuat pikiranku terganggu. Idhabu biha, hendaklah kalian benar-benar pergi, pulangin ini, ila Abi Jaham, ya, kepada siapa? Abi Jaham. Karena ini pemberian Abi Jaham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tuni bi'an, ya, bi'an bijaniyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datangkanlah untukku anbijaniyah, yaitu jenis pakaian yang lain selain dari pakaian ini, karena terganggu salat Nabi. Nabi saja terganggu. Maka itu berpakaian jangan sampai ada gambar-gambar, ya, hal-hal yang misalnya orang, terus kita ngelihat kepada yang lain, terganggulah salat kita. Padahal salat itu, kata Nabi, innal musalli yunaji rabbahu, sesungguhnya salat itu sedang dialog kepada Rabbnya. Falyanzur, maka perhatikanlah, bima yunajihi bihi, terhadap apa yang sedang kita dialogkan. Jadi enggak boleh pikiran kita melayang-layang kemana-mana, enggak boleh. Yang kita khawatir nanti akan terjadilah sebab gangguan setan. Ini rokatnya udah berapa ini? 2 apa 3? Kata Nabi, kalau memang, ya, kita ragu, buanglah yang ragu, tetapkan yang kita yakini. Dan jangan lupa nanti lakukanlah dengan sujud apa? Sujud sahwi. Ya, sudah masuk waktu dikumandangkannya salat maghrib, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang khusyuk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.